Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dan biarlah melalui renungan ini, hidup kita semakin bertumbuh menjadi kuat dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, pernahkah Anda merasa seolah-olah menghadapi suatu tembok yang besar, yang mustahil untuk bisa kita tembus atau kita runtuhkan? Terkadang situasi hidup terasa begitu menghimpit dan situasinya tidak kunjung berubah. Namun kita sebagai umat beriman, sebagai anak-anak Tuhan, kita ini memiliki suatu senjata yang sungguh luar biasa, yaitu bernama doa. Doa itu bukan sekedar susunan kata-kata, melainkan suatu jembatan iman yang dapat menghubungkan suatu keterbatasan kita dengan kuasa Allah yang tidak terbatas. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu membimbing hati kami saat kami belajar tentang kuasa doa yang mampu mengubah keadaan. Kami percaya bahwa bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Ajarlah kami untuk berdoa dengan iman dan penyerahan yang penuh, sehingga melalui setiap seruan doa kami, tangan Engkau bekerja membawa pemulihan dan juga jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, di tengah kesibukan dunia yang penuh hiruk-pikuk dan penuh dengan masalah ini, kita ini seringkali terjebak menganggap doa hanyalah sebuah rutinitas atau sekedar uraian kata-kata yang manis untuk menenangkan hati kita dan juga mungkin menyukakan hati Tuhan. Padahal bagi orang percaya, doa adalah suatu senjata rohani yang paling mematikan bagi musuh iman kita dan juga paling menghidupkan iman kita. Renungan ini disusun untuk mengingatkan kita kembali bahwa doa itu bukan tentang indahnya kalimat yang kita susun dengan bagus, melainkan tentang iman yang terhubung, yang terkoneksi dengan Tuhan Allah Bapa kita. Saat kita berhadapan dengan tembok raksasa atau situasi yang mustahil secara logika manusia, doa adalah cara kita mengundang campur tangan surga untuk dapat bekerja dalam hidup kita. Melalui setiap tindakan perkataan di dalam renungan ini, mari kita belajar untuk tidak lagi sekedar berucap dalam berdoa, tetapi benar-benar berdoa dengan penuh kuasa. Mari kita lihat bagaimana keadaan yang paling sulit sekalipun dapat diubahkan saat kita berlutut dengan segala penyerahan kita, dengan segenap iman kita. Mari kita baca firman Tuhan pada Yakobus pasal 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita seringkali bertemu dengan suatu situasi atau keadaan yang secara logika manusia disebut suatu jalan yang buntu. Laporan medis memburuk tentang kesehatan kita, atau mungkin keretakan rumah tangga terjadi dan sepertinya mustahil untuk dapat dipulihkan.
hingga ada suatu krisis finansial yang terasa begitu mencekik leher kehidupan kita. Dalam momen-momen yang seperti inilah, seringkali kalimat yang muncul dalam hati kita berkata seperti orang-orang dunia, "Ya, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan selain kita berdoa." Pernyataan itu terdengar rohani, namun sebenarnya menyimpan suatu kekeliruan yang sungguh sangat fatal. Seolah-olah doa itu adalah opsi terakhir, pilihan terakhir, atau bahkan ban serep yang baru dikeluarkan saat ban utama roda kehidupan kita mulai pecah. Padahal Alkitab mengajarkan hal yang sebaliknya. Doa itu bukan sekedar pelarian bagi orang-orang yang sedang tidak berdaya. Doa itu adalah suatu senjata rohani yang paling mematikan bagi musuh kita dan yang paling berkuasa untuk menggerakkan tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Memahami inti dari Yakobus pasal 5 ayat 16 ini, Rasul Yakobus memberikan sebuah pernyataan yang sangat berani. Frasa yang berkata, "Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya." Mari kita bedah mengapa ayat ini menjadi suatu kunci bagi perubahan keadaan yang saat ini Anda sedang alami. Yang pertama, identitas doa orang yang benar. Banyak orang merasa minder untuk berdoa karena merasa dirinya penuh dengan dosa. Dia berkata dalam hatinya, "Aduh, bagaimana mungkin ya? Apakah Tuhan mau menjawab doa dari saya orang yang penuh dosa ini?" Saudaraku, kita ini perlu memahami bahwa orang benar di sini bukan berarti orang yang tanpa celah atau orang yang sempurna secara moral. Jika kita menunggu sempurna baru kita berdoa, maka tidak akan ada doa yang bisa dinaikkan ke dalam kerajaan surga. Karena sesungguhnya seluruh orang di dunia ini tidak ada yang sempurna. Orang benar adalah mereka yang telah dikarenakan oleh iman mereka kepada Yesus Kristus dan hidup dalam pertobatan yang sungguh-sungguh. Itulah orang benar. Itulah sebabnya bagian awal dari ayat ini berkata dengan frasa yang berkata, "Hendaklah kamu saling mengaku dosamu." Kerendahan hati untuk mengakui kesalahan di hadapan Tuhan dan juga mungkin di hadapan sesama yang kita sakiti, itu akan membuka sumbat saluran berkat kehidupan dalam hidup kita. Ketika hati kita bersih, hati kita yang sudah selaras dengan kehendak dari Tuhan, maka frekuensi komunikasi, frekuensi doa kita itu akan mulai selaras terkoneksi dengan Tuhan. Dan semua itu menjadi jelas, menjadi jernih komunikasi kita dengan Tuhan. Yang kedua, intensitas. Frasa yang berkata, "Bila dengan yakin didoakan." Kata yakin dalam bahasa aslinya itu berkaitan dengan suatu energi dan juga kesungguhan. Doa yang mengubah keadaan bukanlah doa yang sekedar setoran kata-kata atau suatu rutinitas sebelum kita tidur atau sebelum kita beraktivitas yang dilakukan secara membosankan, secara rutinitas. Ini adalah suatu doa yang lahir
dari beban hati yang mendalam, dari orang-orang yang terbeban, yang letih lesu. Ingatlah Nabi Elia yang disebut Yakobus tepat setelah ayat ini. Elia adalah manusia biasa yang sama seperti kita, tetapi dia berdoa dengan sungguh-sungguh agar hujan tidak turun. Dan langit tertutup 3,5 tahun, tidak turun hujan. Lalu Nabi Elia berdoa lagi. Dan akhirnya langit memberikan hujan karena doa Elia. Ini bukan hebatnya Elia, melainkan hebatnya suatu intensitas iman yang ditaruh dalam doa-doanya. Doa yang penuh keyakinan berarti kita lebih percaya pada janji Tuhan daripada fakta buruk yang terlihat di depan mata kita. Doa itu bukan sekedar kata-kata yang manis. Seringkali kita terjebak dalam suatu formalitas doa yang bagus. Kita menyusun kata-kata yang puitis, sopan, dan terdengar religius di telinga manusia. Namun Tuhan tidak terkesan dengan kosakata kita. Dia itu mencari koneksi hati kita. Apakah kita terhubung, terkoneksi dengan Bapa kita? Doa itu adalah senjata. Bayangkan sebuah pedang yang indah, namun pedang itu tumpul. Ia mungkin bagus untuk pajangan, tetapi tidak berguna dalam pertempuran yang sesungguhnya. Doa yang sekedar kata-kata tanpa iman, itu ibarat pedang yang tumpul. Terlihat bagus, tetapi tidak berguna, tidak bermanfaat. Namun doa yang dipanjatkan dengan penuh keyakinan akan otoritas dari Kristus itu adalah suatu senjata yang mampu untuk meruntuhkan benteng-benteng kemustahilan. Ketika Anda berdoa, Anda sedang melakukan intervensi rohani ke dalam dunia fisik. Anda sedang memanggil sumber daya surga untuk turun ke bumi ini. Jadi jika saat ini Anda sedang menghadapi masalah yang besar sekalipun, jangan hanya memberitahu Tuhan seberapa besar masalah Anda itu. Sebaliknya, beritahu masalah Anda seberapa besar Tuhan yang Anda sembah. Mengapa keadaan bisa berubah karena berdoa? Mungkin Anda bertanya, jika Tuhan itu berdaulat, mengapa sih saya harus berdoa? Jawabannya sederhana, saudaraku, yaitu Tuhan memilih untuk melibatkan kita dalam rencana Tuhan itu melalui doa-doa kita. Doa itu mengubah keadaan karena 3 hal ini. Yang pertama, doa mengubah sudut pandang. Saat kita berdoa, fokus kita beralih dari masalah ke wajah Tuhan, ke hadirat Tuhan, ke mahakuasaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Tiba-tiba masalah yang tadinya sebesar gunung, maka akan terlihat kecil di hadapan Tuhan kita, Allah Sang Pencipta seluruh alam semesta ini. Yang kedua, doa melepaskan kuasa Tuhan. Ada hal-hal yang Tuhan tahan sampai kita memintanya. Saudara dapat baca dalam Matius 7 ayat 7. Bukan karena Tuhan itu pelit, tetapi karena Tuhan ingin kita membangun suatu relasi, suatu hubungan, dan juga suatu ketergantungan kita sepenuhnya hanya pada Tuhan saja. Yang ketiga, doa mengubah diri kita. Terkadang keadaan tidak langsung berubah, tetapi Tuhan mengubah hati kita di tengah keadaan yang kacau tersebut.
Dan saat hati kita berubah, kita menjadi lebih sabar, lebih kuat, dan lebih beriman. Cara kita merespon masalah pun kemudian akan berubah, yang pada akhirnya akan mengubah seluruh situasi tersebut. Mempraktekkan doa yang mengubah keadaan, itu ada beberapa hal yang harus kita lakukan atau harus kita ketahui. Jangan biarkan renungan ini hanya menjadi suatu hiburan belaka yang lewat. Jika Anda ingin melihat perubahan yang sesungguhnya, Anda harus memulai dengan bertelut dalam doa yang sungguh-sungguh. Pertama, hancurkan penghalang. Apakah dosa yang sengaja Anda sembunyikan? Adakah suatu kepahitan atau ada suatu dendam yang belum Anda lepaskan? Bereskan semua penghalangan hari ini juga. Yang kedua, gunakan firman Tuhan. Saat berdoa, klaim janji-janji Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Jika Anda membutuhkan kesembuhan, bawa janji Tuhan tentang kesembuhan. Jika Anda membutuhkan ketenangan hidup, ketenangan batin, bawa janji Tuhan tentang damai sejahtera. Doa yang paling berkuasa adalah doa yang mengutip kembali apa yang Tuhan katakan di dalam ayat-ayat dalam firman Tuhan dalam Alkitab. Dan Anda ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh iman Anda. Yang ketiga, jangan berhenti berdoa. Terkadang jawaban doa itu tidak datang dalam semalam, dalam sekejap. Teruslah engkau mengetuk pintu hati Tuhan. Ketekunan itu adalah tanda bahwa kita ini benar-benar percaya bahwa Tuhan itu mampu melakukannya. Maka kita terus mengetuk hati Tuhan sampai sesuatu hal terjadi perubahan dalam hidup kita. Karena Tuhan bekerja, berkarya di dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia boleh berkata mustahil. Dokter boleh berkata, tidak ada harapan. Atau mungkin bank, mungkin berkata, bangkrut. Namun ingatlah bahwa vonis terakhir ada di tangan Tuhan. Dan akses menuju tangan Tuhan adalah melalui doa Anda. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Hari ini mari kita berhenti mengeluh tentang keadaan dan kita mulai menggunakan senjata rohani kita, yaitu doa kita. Berlututlah, berserulah, dan saksikanlah bagaimana Tuhan membelah lautan masalah di depan Anda. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan penuh kerendahan hati. Kami menyadari bahwa seringkali kami mengucap doa dan menganggap doa hanya sebagai rutinitas atau untaian kata-kata manis semata. Ampunilah kami jika kami kurang percaya akan kedahsyatan kuasa Engkau. Hari ini kami diingatkan melalui kebenaran firman-Mu bahwa doa orang benar yang dipanjatkan dengan yakin memiliki kuasa yang sangat besar. Kami percaya bahwa doa adalah senjata rohani kami untuk dapat menghadapi kebuntuan hidup. Bagi manusia banyak hal yang mustahil, namun bagi Engkau tidak ada yang tidak mungkin. Tuhan, ubahkanlah keadaan kami, pulihkanlah sakit kami, dan teroboslah setiap jalan yang tertutup. Biarlah iman kami akan bangkit kembali, meyakini bahwa melalui doa, Engkau sedang bekerja, mengubah situasi kami,
demi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.